Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam Kultum. Semoga bisa menambah khasanah ilmu dan juga iman kita. Saudaraku, alhamdulillah pagi ini saya akan melanjutkan tema tentang barokah bagian ketiga. Ada seorang perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW. Perempuan ini memiliki ataupun dianugerahi Allah penyakit ayan. Nah, karena ayannya sudah begitu akut begitu ya. Kemudian dia pergi menemui Rasulullah untuk mohon didoakan kepada Allah agar Allah menghilangkan penyakit ayannya itu. Benar saja ketika bertemu Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah sebelum mendoakan, beliau bertanya kepada perempuan itu, "Wahai saudaraku, apakah yakin kamu akan aku doakan agar penyakit ayanmu itu disembuhkan oleh Allah? Kalau kamu yakin, akan aku doakan. Tetapi sesungguhnya jika kamu itu bersabar terhadap penyakitmu itu, maka Allah akan memberikan surga padamu." Sekejap perempuan itu berpikir dan akhirnya memutuskan untuk, "Ya Rasulullah, kalau begitu aku tidak jadi engkau doakan terhadap penyakit ayanku ini. Aku akan memilih surga." Maka benar kemudian perempuan itu berpamitan kepada Rasulullah. Nah, sepeninggal dia bepergian dari Rasulullah, kemudian penyakit ayan dari perempuan itu tetap saja sering kambuh. Tetapi ketika sebelum berpamitan, perempuan ini meminta doa kepada Rasulullah agar didoakan agar ketika penyakit ayannya ini kambuh, Allah menutup auratnya. Karena kita tahu kalau seseorang itu terkena penyakit ayan, maka seringkali terbuka auratnya karena tidak dia sadari terhadap kondisi dirinya. Benar saja, kontan doa atau permintaan dari perempuan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap dia kumat kambuh ayannya itu, dia ditutup auratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan benar saja dia mendapatkan surganya karena kesabaran dia menerima penyakitnya ayan itu hingga dia meninggal dunia. Masya Allah, inilah buah dari penyakit sakit yang dianugerahkan Allah, dan itu barokah. Lain halnya sahabat Rasulullah yang bernama Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini sahabat Rasulullah yang juga diberikan ujian berupa penyakit demam. Nah, lucunya penyakit demamnya Ubay bin Ka'ab ini selalu datang setiap sore sampai pagi. Jadi demamnya ini luar biasa sehingga dia sulit untuk beristirahat ketika malam hari, sulit untuk tidur.
Maka ketika Rasulullah itu bersabda dan itu didengar oleh Ubay bin Ka'ab, Rasulullah bersabda, janganlah kalian mencela demam, karena sesungguhnya demam itu menggugurkan dosa-dosamu. Kontan saja Ubay bin Ka'ab ini kemudian pulang, dan tahukah apa yang dilakukan oleh Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah aku penyakit demam itu, kalau penyakit demam itu dapat menggugurkan semua dosa-dosaku. Dan kontan saja doa Ubay bin Ka'ab ini dikabulkan oleh Allah. Setiap sore demam itu selalu menghampiri Ubay bin Ka'ab sampai pagi, dan sampai meninggalnya Ubay bin Ka'ab ini mengalami penyakit demam yang selalu datang dari sore sampai pagi. Dan doanya Ubay bin Ka'ab ini dikabulkan oleh Allah dengan diampuni dosa-dosa karena kesabaran Ubay bin Ka'ab menerima penyakit berupa demam dari sore sampai pagi, dan itu anugerah dari Allah itu juga barokah. Jadi apa? Sesungguhnya ternyata bukan hanya berupa kenikmatan, tetapi kalau orang itu bersabar, maka sesungguhnya sabarnya itu ketika diberikan musibah, maka itu juga barokah. Demikian saja, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.